Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 20 September 2022 merupakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal, bab 21 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan
perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan lebih berkenan kita melakukan kebenaran dan keadilan. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Awal September lalu, berbagai media massa cetak maupun elektronik mewartakan bahwa sejumlah narapidana korupsi atau koruptor mendapat pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Para koruptor itu ada mantan jaksa, kepala daerah, hingga menteri. Mentalitas koruptif memang mewabah secara masif. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah, tetapi juga terjadi di sekolah, perkantoran, bahkan juga di dalam gereja. Gereja Katolik Indonesia meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Pada misa Senin pagi, tanggal 11 November 2013 di Santa Maria Vatikan,
Paus Fransiskus mengatakan kehidupan korup adalah sebuah pembusukan yang tertutupi. Menurut Paus Fransiskus, seorang Kristen yang dermawan, yang memberi kepada gereja dengan satu tangan, tapi mencuri dengan tangan yang lain dari negaranya, dari orang miskin, adalah tidak adil. Saya berikan peringatan kepada dermawan yang memberi persembahan kepada gereja yang dihasilkan dari jerih payah orang-orang yang teraniaya, diperbudak, dan dari pekerja dengan bayaran yang sangat rendah. Saya katakan kepada mereka, silakan ambil kembali uang Anda dan bakar. Jemaat Tuhan, gereja tidak membutuhkan uang kotor. Demikian diungkapkan dengan keras oleh Paus Fransiskus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan dari kitab Amsal ayat 3 tadi, kita mendengar bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Dalam ajaran gereja, korupsi sangat ditentang karena korupsi merupakan tindakan mencuri dari hak orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang patut mendapatkan haknya. Tuhan yang kita imani dan kita sembah sebagai penyelamat kita mengajarkan kejujuran. Tuhan menuntut kita semua untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sebagai pengikutnya, sudah semestinya kita mengikuti teladannya agar kita patut disebut sebagai saudara dan saudarinya dalam ikatan keluarga Allah. Kita diajak untuk menjadi tidak hanya pendengar sabda, melainkan menjadi pelaku sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 21, Yesus menyampaikan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon, sertailah dan tuntunlah kami, agar mampu mendengar dan mengikuti kehendak-Mu dengan sempurna. Mampukan kami agar senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam seluruh sikap, perbuatan, dan perkataan kami. Kami ingin setia dalam mendengar dan melakukan sabda-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat kasih bagi sesama. Kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.